Malam ini kita akan lanjutkan bab berikutnya adalah bab at-ta'awudzi min jahdil bala. Bab berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jahdul bala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari 4 hal. Pertama, berlindung dari jahdil bala, dari ujian ataupun cobaan yang sangat dahsyat. Wa darakis syaqa, berlindung kepada Allah dari turunnya kesengsaraan yang terus menerus. Wasu'il qada, berlindung kepada Allah dari buruknya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wasyamatatil a'da, dan berlindung kepada Allah dari celaan ataupun hinaan musuh. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini, di dalam bab ini, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Rasulullah itu ada yang terkadang bersifat qauliyah. Qauliyah itu artinya ucapan. Tetapi juga kadang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berupa fi'liyah. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Rasulullah dilihat oleh para sahabat, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didengar, ucapan Rasulullah didengar oleh para sahabat, maka ini juga disebut dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis dalam bab ini yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah adalah fi'liyah, perbuatan Rasulullah yang diceritakan. Tetapi ternyata di dalam bab yang lain, di dalam kitab Al-Aiman wan Nudur, kitab Al-Aiman wan Nudur, di bab man ta'awwada billah min darakis syaqa wa su'il qada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan lagi diceritakan, tetapi Rasulullah memerintahkan. Bagaimana lafadznya? Lafadznya kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadhu billahi min jahdil bala. Berlindunglah kalian, ta'awudlah kalian, berlindunglah kalian kepada Allah dari 4 hal. Jadi di kitab Al-Aiman wan Nudur, hadis ini bukan berupa fi'liyah perbuatan Nabi, tetapi perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah anjuran untuk kita berlindung kepada Allah, at-ta'awud dari 4 hal tadi sangat ditekankan. Sebab hadisnya, sumber hadisnya berupa fi'liyah Rasulullah, juga berupa qauliyah dari Rasulullah SAW. Perintah ada, perbuatan juga ada. Semakin kuat perintah dan anjuran itu dari Rasulullah SAW. Mungkin pertanyaannya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah perlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari 4 hal keburukan tadi? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang maksum, dijaga, dilindungi dari hal-hal yang buruk? Tapi kenapa di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan berdoa dengan berlindung kepada Allah dari 4 hal tadi? Lalu apa makna di balik itu? Padahal Rasulullah maksud, padahal Rasulullah terlindungi, terhindar dari hal-hal yang buruk. Maka kata para ulama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bariyah, hadis ini untuk mengajarkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini
satu bentuk pelajaran ataupun pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Siapa umat beliau? Termasuk kita. Hal seperti ini banyak kita dapatkan. Pernah kita sampaikan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Aisyah radhiyallahu anha selalu banyak mengulang-ulang membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa ini diulang-ulang oleh Rasulullah. Bahkan kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap sebelum salam selalu membaca doa ini. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang maksum? Di hadis yang lain atau doa yang lain masih diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, kokohkan, teguhkan hati ini berada di atas agama engkau. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkan hati ini selalu berada dalam ketaatan kepada engkau. Kenapa Rasulullah perlu memperbanyak doa ini? Bukankah Rasulullah itu dijaga, dilindungi, maksum? Maka para ulama menjelaskan doa itu kalaulah bukan untuk Rasulullah SAW, maka maksudnya takliman, sebagai bentuk pengajaran Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar umatnya berlindung kepada Allah dari hal-hal yang buruk. Atau kalau tidak demikian, maka sesungguhnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditujukan untuk sebagai perlindungan bagi umatnya. Begitu sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita, doanya saja diperuntukkan, diberikan untuk umatnya, bukan untuk diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa sayangnya Rasulullah kepada kaum muslimin, kepada kita, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa-doanya itu ditujukan, diberikan. Kalaulah itu kebaikan, maka ditujukan kebaikan itu untuk umatnya. Kalau berlindung dari keburukan, maka perlindungan itu ditujukan agar umatnya dilindungi oleh Allah. Maka sering kita ulang, sering kita sampaikan, Rasulullah itu disifati oleh Allah di dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul dari diri kalian, kata Allah, azizun 'alaihi ma 'anittum. Ternyata bagi Rasulullah penderitaan umatnya, kesengsaraan umatnya itu sangat berat dirasakan oleh Rasulullah SAW. Padahal boleh jadi Rasulullah SAW tidak akan bertemu dengan umatnya di dunia maksud. Padahal pengikut Rasulullah SAW itu sepeninggal Rasulullah tidak melihat Rasulullah. Tapi digambarkan oleh Allah di dalam ayat itu penderitaan, kesulitan yang dialami oleh umat Rasulullah itu juga menjadi kesulitan, penderitaan yang dirasakan oleh Rasulullah. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Maka kalau itu kebaikan, kebaikan itu oleh Rasulullah SAW ditujukan untuk umatnya. Kalau berlindung kepada Allah dari keburukan, maka perlindungan itu dimaksudkan agar Allah melindungi umatnya. Nah, ini pertanyaan tadi terjawab dengan demikian, Bapak Ibu. Kenapa Rasulullah SAW di dalam hadis ini, karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW yata'awwad, berlindung kepada Allah dari 4 hal, min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Bukankah Rasulullah ini maksum? Kenapa harus berlindung kepada Allah? Jawabannya, agar Rasulullah ingin mengajarkan kepada umatnya agar umatnya selalu memperbanyak doa ini, berlindung kepada Allah. Jawabannya adalah agar doa Rasulullah SAW itu diperuntukkan untuk umatnya. Itu jawaban kalau pertanyaannya muncul demikian.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka doa ini kita diperintahkan untuk memperbanyaknya. Diperintahkan orang beriman, diperintahkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk memohon kepada Allah keselamatan dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan. Sekalipun kalau kita mau urutkan Bapak Ibu, kalau kita mau buat urutannya, seharusnya urutannya itu ikhtiar dulu. Di dalam Islam itu kita diperintahkan berikhtiar dulu, berusaha dulu. Setelah berikhtiar, berusaha maksimal, kemudian kita jangan lupa berdoa kepada Allah. Demikian juga yang terkandung di dalam doa ini. Seharusnya sebelum kita berlindung kepada Allah dari 4 hal ini, ada upaya, ada ikhtiar dari kita untuk terhindar dari 4 hal ini. Setelah ikhtiar, baru kemudian berdoa kepada Allah. Apa isi doa itu? Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pertama Rasulullah yata'awwadzu min jahdil bala. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari yang namanya jahdul bala. Jahdul bala itu apa Bapak Ibu? Jahdul bala itu diartikan oleh para ulama dengan banyak makna. Pertama, makna jahdul bala itu kalau diterjemahkan, terjemahan yang mudah difahami, jahdul bala itu artinya kesulitan, musibah, bencana yang sangat keras, sangat dahsyat. Itu jahdul bala. Tetapi penjelasan para ulama lebih luas lagi. Yang namanya jahdul bala itu, kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan jahdul bala itu adalah kullu ma asabal mar'a min syiddatin wa masyaqqatin. Musibah, bencana, ujian yang menimpa seseorang, ujian itu syiddah. Syiddah itu diartikan keras, wa masyaqqatin, dan sangat berat. Kita berlindung kepada Allah dari jahdul bala itu, dari setiap musibah yang akan menimpa. Sementara musibah itu musibah, bencana, ujian yang sangat keras dan sangat berat atau sangat sulit. Berlindung kepada Allah. Ini makna pertama jahdul bala. Makna yang kedua jahdul bala itu adalah kul wa ma la taqata li wa ma la taqata lahu bihamliha wa la yaqdiru ala daf'iha. Sesuatu yang akan menimpa kepada seseorang, seseorang itu tidak akan sanggup untuk menanggung, memikulnya, dan dia tidak akan sanggup juga untuk menolaknya. Itu juga artinya jahdul bala. Sesuatu yang akan menimpa kepada seseorang, kalau menimpa orang tersebut tidak akan sanggup untuk menjalaninya dan tidak sanggup, tidak mampu dia untuk menolak atau menghindarinya. Apa contohnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau berkaitan dengan fisik itu sakit. Berlindung kepada Allah dari jahdul bala itu diantaranya berlindung kepada Allah dari sakit yang menimpa fisik. Seandainya menimpa, kita tidak sanggup, tidak kuat untuk menanggungnya, atau kita tidak sanggup untuk membiayai penyakit itu. Itu makna jahdul bala diantaranya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, sementara sakit itu kita merasa tidak sanggup, tidak kuat, atau kita tidak mampu, tidak bisa untuk mengobatinya, baik dari sisi dana maupun dari sisi apa? Dari sisi yang lain. Itu namanya juga termasuk jahdul bala. Artinya dengan berdoa seperti itu, mudah-mudahan kalaupun Allah memberikan ujian kepada kita berupa sakit, sakit itu masih sanggup kita jalani. Sakit itu masih bisa sanggup kita mengobatinya. Kalau berkaitan dengan dana, kita masih mampu untuk mencarikan dananya. Kan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sering di media sosial sering kita dapatkan berita ada orang untuk kehidupan sehari-hari saja itu susah.
tapi diuji oleh Allah dengan penyakitnya itu membutuhkan biaya sampai puluhan juta, ratusan juta. Ada orang kehidupannya saja sudah susah, sulit untuk hidup sehari-hari, begitu berat, begitu sulit, tetapi ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ujian penyakitnya itu tidak biasa. Penyakit itu membutuhkan operasi biaya yang begitu besar, sampai ratusan juta. Ini apa? Contoh jahdul bala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni, kalau itu untuk diri kita, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Kalau untuk kita banyak keluarga atau orang-orang terdekat kita, berarti Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Apa lagi yang termasuk jahdul bala? Yang termasuk jahdul bala itu adalah hutang, tanggungan hutang. Hutang yang kita tidak sanggup untuk melunasinya. Hutang yang kita tidak bisa selesai untuk melunasinya, itu termasuk jahdul bala. Berlindung kita kepada Allah. Artinya kalau dengan berdoa itu mudah-mudahan, kalaupun Allah menguji kita sampai punya tanggungan hutang, maka hutang itu masih bisa kita lunasi, atau hutang itu bisa kita selesaikan dalam waktu yang sangat cepat. Kan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai beranak cucu, hutangnya tidak selesai. Kenapa? Karena cicilan, angsuran, sampai beranak cucu, sampai sudah tua renta masih punya cicilan. Sudah pensiun, usia pensiun kan usia tidak produktif, sudah menunggu masa-masa istirahat. Tapi ada orang sudah pensiun, saatnya tenang, saatnya beristirahat, tetapi masih dikejar-kejar oleh hutang. Kenapa? Punya cicilan, punya tanggungan. Bahkan ada yang ketika meninggal dunia, warisannya itu adalah warisan hutang. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Termasuk juga makna jahdul bala itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari informasi, dari berita yang datang kepada kita, sementara berita dan informasi itu menjadikan kita hidup tidak tenang, menjadikan hidup kita ini gundah gulana, menjadikan hidup kita ini galau, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Itu juga masuk dalam kategori jahdul bala. Dapat informasi itu tidak sanggup kita mendengarnya. Kalau terpaksa terdengar oleh telinga kita, akhirnya menjadikan hidup kita ini gundah gulana, hidup kita ini jadi galau, hidup kita ini penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Itu juga termasuk jahdul bala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Musibah, ujian yang sangat berat, yang sangat keras, sesuatu yang tidak sanggup kita untuk menanggung, menjalaninya, merasakannya, menerimanya, itu termasuk jahdul bala. Para ulama juga mengartikan jahdul bala itu termasuk sesuatu yang kalau kita boleh memilih, kita memilihnya hanya apa? Segera diwafatkan oleh Allah. Satu ujian, satu musibah, kalau kita memang boleh untuk memilihnya, maka pilihan itu hanya kita memilih mati, memilih diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal seperti itu termasuk jahdul bala. Padahal Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah kita sampaikan, atau nanti juga ada dalam kitab ini hadis Rasulullah SAW menyebutkan, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bihi fa in kana la budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ternyata ada hadis Rasulullah SAW, kita tuh dilarang, jangankan melakukan satu tindakan untuk mematikan diri kita,
Dalam hadis itu Rasulullah SAW menyebutkan kita berangan-angan, berharap untuk mati, untuk wafat saja itu dilarang. Kalau ternyata angan-angan dan mau mati ini karena apa? Karena musibah dan ujian. La yatamannayanna. Jangan berangan-angan, jangan berharap, jangan bercita-cita untuk mati. Kenapa? Lidurrin nazala bihi, karena sedang diuji, karena sedang dapat musibah, karena sedang dapat bencana. Bencana itu ada kalanya masuk dalam kategori jahdul bala tadi. Orang ketika ditimpa, orang ketika terkena itu dia yang dia pilih, yang dia pikirkan bagaimana memilih kematian. Kalau orang yang begitu menjaga nama baik dan kehormatan, maka ketika yang menimpa kepada dirinya itu adalah berkaitan hal yang akan merusak, akan menjatuhkan nama baiknya orang itu, maka orang yang demikian termasuk mengalami jahdul bala. Dia akan berpikir lebih baik diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang ternyata ujiannya itu berupa harta, ketika kehilangan harta yang akhirnya menjadikan dia berpikir untuk memilih dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ujian itu termasuk namanya jahdul bala. Kalau ada orang yang ujiannya itu adalah berupa kehilangan anak, kalau ada orang ujiannya itu berupa apa? Berupa pertemanan. Kalau orang-orang ujiannya itu adalah berupa kecintaan kepada seseorang, maka ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian muncul pikiran dia, lebih baik saya mengakhiri hidup saya, lebih baik saya diwafatkan oleh Allah, maka ujian yang seperti itu disebut dengan jahdul bala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita sangat berpotensi, sangat mungkin kita diuji oleh Allah dengan ujian-ujian tadi. Maka agar kita selamat, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping berikhtiar maka kita perbanyak doa tadi. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari yang namanya jahdul bala. Ujian yang kita tidak sanggup untuk menanggungnya, ujian yang tidak sanggup kita untuk menerimanya. Ada orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangan-bayangan, kekhawatiran-kekhawatiran yang masa yang akan datang, sehingga akhirnya kemudian menjadikan dia apa? Menjadikan orang tersebut hidupnya galau. Saya tidak sanggup menjalani hidup ini. Saya tidak sanggup menjalani beban kehidupan ini. Itu termasuk contoh jahdul bala. Ini kan pesimis, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna ma'al usri yusra. Setiap persoalan, setiap kesulitan Allah sertakan bersama kesulitan itu apa? Kemudahan. Tapi kalau orang sudah dijadikan pesimis, orang sudah dijadikan down, maka tidak ada lagi kemudian berharap ada harapan. Yang ada itu apa? Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Semakin takut, semakin takut. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jahdil bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Mudah-mudahan kehidupan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini kita selalu bisa optimis. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan berlindung kepada Allah wa darakis syaqa. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa. Yang kedua, darakis syaqa. Apa itu darakis syaqa? Darakis syaqa itu kesengsaraan yang turun menimpa dan itu terus menerus. Kalau diterjemahkan seperti itu namanya darakis syaqa. Berlindung kepada Allah dari kesengsaraan yang turun atau menimpa kepada kita dan terus menerus. Asyaqa itu kebalikan daripada as-sa'adah. Kalau asyaqa kesengsaraan, kebalikannya as-sa'adah kebahagiaan. Berarti kita berlindung kepada Allah dari kesengsaraan baik urusan dunia maupun kesengsaraan urusan akhirat.
Apa kesengsaraan yang berkaitan dengan urusan kita di dunia? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hati, pikiran dan tubuh kita ini terjebak, terjerumus melakukan perbuatan dosa jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu darukis syaqa di dunia. Berlindung kepada Allah, hati, pikiran dan anggota tubuh kita tidak terjebak, terjerumus melakukan perbuatan dosa dan maksiat ketika di dunia. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena seperti yang sudah sering kita sampaikan, jangankan kita keluar rumah, di dalam rumah saja potensi berbuat dosa dan maksiat itu hari ini terbuka lebar. Di rumah cukup dengan pegang handphone, di rumah cukup dengan menyalakan televisi, di rumah cukup dengan menyalakan radio. Potensi kita berbuat dosa dan maksiat itu sudah terbuka lebar. Apalagi kita keluar dari rumah, melangkahkan kaki, semakin lebar, semakin banyak lagi peluang potensi orang berbuat dosa dan maksiat. Maka dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa, mudah-mudahan hati, pikiran, anggota tubuh kita di dalam rumah maupun di luar rumah itu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat. Dari dosa dan maksiat. Coba, hati juga berbuat dosa, pikiran juga berbuat dosa, apalagi anggota tubuh. Kan pernah kita sampaikan apa kata Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kataba libni Adam nasibahu minaz zina mudrikun lahu la mahalata. Allah tetapkan anak cucu Adam ini pasti dapat kebagian jatah berbuat zina. Zina yang di sini dimaksud dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Apa kata Rasulullah SAW? Disebutkan mulai mata itu berbuat dosa, telinga berbuat dosa, tangan berbuat dosa, kaki berbuat dosa, sampai hati dan pikiran pun berbuat dosa. Makanya Bapak hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa contohnya berbuat dosa yang mudah hari ini? Dan justru hari ini itu sengaja sasarannya adalah anak-anak sekolah. Ketika sekolah berpindah dari sekolah online menggunakan handphone, menggunakan media online, ternyata sekali dibuka isinya sudah dosa dan maksiat. Itu di rumah. Bagaimana kalau di luar rumah? Maka berlindung kepada Allah min darakis syaqa. Asyaqa, kesengsaraan di akhirat adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dimasukkan atau tergolong orang-orang yang nanti Allah masukkan ke dalam neraka. Termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka adalah orang yang asyaqa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, hamba Allah ini nanti di akhirat terbagi menjadi dua. Faminhum syaqiyyun. Syaqiyyu itu syaqaq tadi. Wa minhum sa'idun. Hamba Allah itu nanti terbagi menjadi dua. Ada yang syaqiyyun. Syaqiyyun itu sengsara. Di mana letaknya? Di neraka. Wa minhum sa'idun, dan di antara mereka akan menjadi orang-orang yang bahagia. Di mana letaknya? Di dalam surga. Maka di dunia kita berlindung dari asyaqa, di akhirat juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari asyaqa. Yang ketiga, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah wa darakis syaqa wa su'il qada. Jahdil bala, darakis syaqa wa su'il qada. Apa su'il qada ini? Buruknya ketetapan. Ketetapan atau takdir yang Allah tentukan kepada kita. Ketetapan atau takdir Allah itu kita baru tahu itu adalah ketetapan dan takdir Allah setelah menimpa kepada kita.
setelah terjadi, setelah kita alami. Tetapi sebelum itu kita belum tahu. Maka salah kalau orang mengatakan sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum menimpa, kemudian dia katakan takdir Allah. Takdir Allah, ketetapan Allah atau al-qada wal qadar, itu kita katakan itu qada dan qadar Allah kalau sudah terjadi menimpa kita. Kalau sebelum itu belum bisa kita katakan itu takdir Allah. Sehingga Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belum berusaha, kalau kita belum berikhtiar, jangan kita mengatakan itu takdir Allah. Makanya tidak benar orang berdalil, beralasan dengan takdir Allah untuk bermaksiat, untuk meninggalkan perintah Allah. Mungkin sudah takdir Allah saya nggak sholat berjamaah. Mungkin sudah takdir Allah saya memang penghasilannya dari yang haram. Mungkin sudah takdir Allah kalau dia seorang wanita yang sudah akil balik. Mungkin sudah takdir Allah memang saya tidak memakai jilbab. Itu salah, dalil, alasan yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena dia belum ikhtiar, dia belum melakukan. Nah, kita berlindung kepada Allah dari sesuatu yang nanti Allah akan tetapkan, akan takdirkan kepada kita, sementara takdir dan ketetapan itu adalah ketetapan yang buruk. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan takdir ini persoalan yang agak rumit. Persoalan yang rumit. Makanya tidak boleh sebenarnya masalah takdir ini dibahas secara rinci panjang lebar, karena akal kita tidak menjangkau. Masalah takdir ini cukup kita mengimani. Kalau sudah terjadi cukup kita imani. Baik itu yang menimpa kita adalah sesuatu yang baik atau yang buruk, kalau sudah terjadi cukup kita mengimani dan kita bersabar. Tetapi bukan berarti kita menafikan itu. Doa kita ini bukan kita menafikan takdir, bukan kita menolak takdir Allah, tetapi ini dalam rangka bagian dari ikhtiar. Sebelum takdir dan ketetapan Allah itu menimpa kepada kita, kita dulu berikhtiar, berdoa kepada Allah. Sebab Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kehidupan ini kita akan banyak melakukan keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang salah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau kita ini seorang penguasa, dengan meminta perlindungan kepada Allah, jangan sampai ke takdir Allah itu adalah takdir yang buruk. Mudah-mudahan kalau seseorang punya jabatan, punya kekuasaan, jabatan dan kekuasaan, ketika dia menetapkan, memutuskan, itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang menyelisihi tuntunan. Betapa banyak di dalam kehidupan kita, terkadang kita butuh untuk menentukan, memutuskan sesuatu. Agar terhindar dari keputusan, ketetapan yang salah, berdoalah kita kepada Allah dengan mengatakan apa? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Terakhir Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, kata Rasulullah SAW, berlindung kepada Allah dari syamatatul a'da. Syamatatul a'da itu apa? Dilecehkan, ditertawakan, diejek oleh musuh. Kenapa? Karena kita mengalami musibah, bencana, kesulitan. Di dalam kehidupan kita tidak lepas dari ada orang yang senang kepada kita, ada orang yang tidak senang kepada kita. Ada orang-orang itu sesama kaum muslimin, ada juga orang-orang di luar Islam. Tapi ada orang-orang yang senang, bangga, bahagia ketika melihat kita itu sengsara, kita itu susah, kita itu mendapatkan musibah. Kita berlindung kepada Allah ketika diuji oleh Allah agar tidak diejek, dihinakan, ditertawakan, agar mereka orang-orang atau musuh-musuh itu tidak mentertawakan kita. Nah, ini 4 hal ini kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa Allahumma inni a'udzubika atau Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa itu kalaupun sudah kita hafal, sudah kita lazimi, kita doa setiap hari, mudah-mudahan dengan penjelasan tadi kita semakin yakin, semakin mantap, semakin bisa mentadaburinya lagi pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.